Menemani Anda pendengar di Lintas Jakarta Sore bersama dengan saya Binda Umar, dan selamat sore untuk Anda yang juga boleh bergabung menyampaikan komentar di topik pembahasan kami sore hari ini pendengar. Kami juga akan menghadirkan obrolan bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki dan Hika Tama Jabodetabek dengan Bang Alfred Sitorus. Selamat sore Bang Alfred. Selamat sore Binda, ketemu lagi. Iya, apa kabar Bang sore ini? Baik Binda. Oh syukurlah. Bang, ini kita membicarakan terkait mengenai ini lagi-lagi ada oknum parkir yang berulah ya. Dan mungkin Betul. Bang Alfred juga sudah sempat mengikuti ya kabar terkait mengenai hal tersebut. Sebenarnya kalau dilihat ini mungkin juga di beberapa wilayah juga banyak ya yang mengalami hal seperti itu. Tapi mungkin yang juga sempat diketahui di lapangan dari teman-teman di Koalisi Pejalan Kaki mungkin menemukan juga cerita yang sama tuh seperti apa nih Bang? Ya, jadi gini Binda, bahwa Pemprov DKI Jakarta itu kan sudah mengatur ya dari Perda 5 tahun 2012 tentang perparkiran, terus turunannya itu ada Pergub 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir, denda pelanggaran transaksi, dan juga biaya penderekan pemindahan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan gitu ya. Namun jadi gini, yang kami selalu Koalisi Pejalan Kaki dan juga Ikatama Jabodetabek ya, Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat di Jabodetabek melihat bahwa gini, ini kan sudah puluhan tahun nih gurita perparkiran di DKI Jakarta ini sebenarnya nggak terurus dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali tangan-tangan di luar Pemprov DKI Jakarta yang berurusan dengan perparkiran di Jakarta, baik itu yang off street ataupun yang on street gitu. Yang on street apalagi gitu ya. Yang on street itu kan Pemprov DKI Jakarta kan malah mengurangi volume parkir yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta kan sebenarnya Binda ya di DKI Jakarta. Dan semua diarahkan ke off street untuk bisa mengurai manajemen lalu lintas di Jakarta. Itu sebenarnya salah satunya dengan adanya pola parkir off street gitu. Namun ketika bicara gurita perparkiran di DKI Jakarta, ya kebocoran dana-dana ini kan sebenarnya bukan sesuatu informasi publik yang tidak perlu ditutup-tutupin sebenarnya. Namun siapa yang menuai, yang menikmati hasil dari parkir yang memang tidak tersetorkan ke DKI Jakarta ini sebenarnya sangat gampang sekali ya dibaca gitu ya dari hasil pengamatan dari Koalisi Pejalan Kaki. Nggak usah jauh-jauh lah. Di circle-nya ring satunya Jakarta saja gitu ya, dekat-dekat istana dan yang lain-lain. Itu pengelolaan parkir itu kan masih carut marut ya. Semuanya itu hampir rata-rata banyakkan itu ya dikelolanya itu oleh orang-orang sekitar gitu. Ini bagaimana manajemen perparkiran kita di ibu kota saja, di capital city-nya Indonesia saja masih polanya seperti ini. Dan sebenarnya ketika ini bisa dibenahi oleh DKI Jakarta ya, pola sistem perparkiran itu untuk bisa mendapatkan hasil PAD sebenarnya itu cukup tinggi. Namun sekarang Pemprov DKI Jakarta membatasi diri melalui UP perparkirannya itu untuk tidak memperbanyak parkir di on street gitu. Jadi semua orang sekarang berlomba-lomba nih untuk menjadi penguasa-penguasa daerah, penguasa-penguasa lokal gitu ya, yang memang siapapun harus ditarifi kalau berhenti gitu ya. Dan ini juga kita jangan sampai tutup mata ya, jangan sampai juga nanti ada terindikasi oknum-oknum terkait yang menjual rambu ya, yang menjual rambu. Oh di sini ada pelang rambu terkecuali gitu ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian, hari sekian sampai hari sekian. Jadi itu masih bisa dilobi gitu. Saya kira harusnya Pemprov DKI Jakarta bisa membuat kajian sebelum memberikan rambu dan marka itu untuk zona-zona parkir gitu ya. Dan kami sarankan untuk zona-zona parkir di kawasan segitiga bermudanya Jakarta itu untuk tetap sebagai zona parkir progresif gitu. Kenapa? Karena bisa bagian dari mengendalikan manajemen lalu lintas Jakarta gitu ya. Jadi jangan lagi kawasan Sudirman Tamrin itu jalanannya itu dijadikan tempat parkir sementara oleh taksi. Ya, itu kalau pulang-pulang sekolah, pulang peak hour-nya kan itu cukup tinggi. Apalagi penyangga-penyangganya Jakarta gitu ya, yang memang guritanya itu cukup besar gitu. Dan siapa yang menikmati ini ya harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah tahu. Namun ini kan sudah puluhan tahun dan
dan ini tidak ada yang bisa melihat bahwa ini perparkiran ini sebenarnya cuan yang sangat besar yang bisa mendapatkan PAD untuk daerah. Namun ini bocor kemana-mana, siapapun dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek bisa jadi parkir kan, jadi juru parkir kan. Karena apa? Kalau di jalan-jalan gang kecil-kecil itu kan suka anak kecil bercanda gitu, parkir terus dan yang lain, terus dikasih uang sama pemilik kendaraannya. Nah mulai dari situ kan mulai tumbuh potensi-potensi bahwa ya pokoknya jadi penguasa-penguasa lokal lah gitu, akamsi. Nah ini sebenarnya kalau bisa ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya kebocoran-kebocoran ini bisa diminimalisir gitu, dan itu masuknya ke kas daerah gitu. Kalau memang tidak bisa dijadikan sebagai titik parkir di DKI Jakarta. Namun kalau memang bisa disterilisasi, ya salah satunya metodenya ya tadi dengan derek, diangkut dan yang lain-lain. Kan itu adalah beberapa soft therapy yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bergabung dengan kepolisian dan juga Satpol PP gitu untuk bisa menertibkan parkir-parkir liar gitu. Jadi kalau memang ada yang mengaku-ngaku petugas parkir atau juru parkir yang memang tidak resmi, ya seharusnya tegas Pemprov DKI Jakarta bertindak untuk bisa mengurangi, mencoreng nama baiknya Pemprov DKI Jakarta di bidang perparkiran gitu. Jadi kan banyak ngaku-ngaku nih ya, ngaku-ngaku dan baju juru parkir itu sebenarnya bagaimana sih cara pola mendapatkan itu? Apakah sembarangan? Apakah ada training? Dan per berapa lama fasenya dia harus di-training untuk bisa menjadi juru parkir gitu. Jadi jangan sampai ini hanya jadi kamuflase saja, yang penting juru parkir dan rambu parkir itu jadi gini, Binda. Ada parkir rambu di atas trotoar ditempatkan. Jadi alhasil alibinya para petugas itu boleh memarkirkan motor di atas trotoar gitu loh. Karena rambunya ada di atas trotoar. Nah, ini yang selalu kami sampaikan ke Dinas Perhubungan agar alibi-alibi seperti ini dihapus, jangan sampai ini menjadi keterusan gitu. Jadi ini yang sebenarnya kami sangat prihatin melihat gurita perparkiran di Jakarta yang sampai saat ini dari puluhan tahun nggak kelar-kelar gitu ya, yang memang salah satunya merugikan Pemprov DKI Jakarta dan juga warga Jakarta. Kalau memang kita mau tertib ya kita cari parkir yang memang resmi seperti yang terjadi di Kemang ini gitu ya, yang di Kemang gitu ya. Ini juga kan hampir trotoar percontohan yang ada di Kemang ini kan akhirnya jadi lahan parkir semua kalau malam hari gitu. Jadi kami juga sangat kecewa ketika penegakan hukumnya itu ya ada, namun ya ketika ini parsial, kami tidak harapkan ada parsial, namun tetap konsisten gitu. Kami harapkan kepolisian, Dinas Perhubungan, apalagi Pak Kapolda beberapa minggu yang lalu kan sempat viral tuh, pokoknya kalau ada parkir liar dan yang lain sikat saja dan yang lain-lain. Saya tidak mau tuh. Jadi ya kita pegang tuh komitmennya Pak Jenderal Kapolda Metro Jaya gitu ya. Bahkan kalau mungkin catatan dari Koalisi Pejalan Kaki ini ada juga memang area yang seharusnya ini sebagai area pejalan kaki namun dijadikan tempat parkir seperti itu ya Bang Alfred? Ya, sangat banyak, terutama gini, terutama di sore hari. Trotoar yang menjadi tempat dapatnya predikatnya STA-nya Jakarta, Sustainable Transportnya Jakarta gitu ya, yang mendapat penghargaan itu yaitu Sudirman Tamrin karena menjadi penilaiannya. Itu tidak luput menjadi tempat parkir di sore hari sampai malam hari gitu. Bahkan kalau di malam hari dari mulai jam 1 malam itu trotoar itu dijadikan sebagai ajang tempat kongko-kongkonya para komunitas motor gitu. Jadi dulu kan ada di sekitar Jabodetabek ya, komunitas motor gitu. Nah kalau sekarang di trotoar Sudirman Tamrin, kalau Binda mau lihat jam 1 malam, itu trotoar Sudirman Tamrin itu penuh dengan parkiran gitu, dari klub-klub motor. Jadi saya kira pusat jantung ibu kota saja diperlakukan seperti ini, kondisi trotoarnya dijadikan parkir dan yang lain-lain. Yang menikmati siapa? Yang kena tulahnya pejalan kaki, dan Pemprov DKI Jakarta menjadi sulit posisinya karena apa? Ya kurang tegasnya tadi. Kalau tegas konsistensinya dan komitmennya gitu ya bersama lembaga-lembaga institusi lain seperti polisi, Satpol PP gitu ya. Saya kira bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran anggaran dana dari perparkiran itu bisa tetap masuk ke PAD-nya Jakarta. Namun ketika kita bicara kantong parkir itu bukan menjadi PAD sebenarnya kalau kami di transportasi melihat, tapi bagian dari manajemen lalu lintas yang memang bisa mengendalikan kemacetan di Jakarta. Nah, itulah sebenarnya konsep parkir
di Jakarta yang dimana pusat kotanya itu bisa menjadi progresif agar orang bisa beralih ke angkutan umum gitu. Jadi disitulah sebenarnya konsep perparkiran dibuat progresif di pusat-pusat kota. Jadi orang di park and ride-nya itu di penyangga-penyangganya Jakarta, orang hanya bisa membawa kendaraannya sampai pinggiran, sisanya dilanjut dengan angkutan umum. Jadi seperti itu sebenarnya konsepnya. Jadi saya kira dengan adanya TOD dan yang lain-lain, ya bisa meminimalisir timbulan parkir ilegal yang ada di pusat-pusat kota di Jakarta. Saya kira harus bisa mengubah wajah perparkiran di Jakarta. Kalau tidak, ya ini akan menjadi momok yang akan serius ketika ada anggaran, ada biaya, dan sampai orang kan sampai bunuh-bunuhan pindah ngurusin lapak perparkiran kan gitu ya. Antara satu ormas yang lain dengan ormas yang satu gitu ya. Jadi saya kira ini perlu dibenahi, dan siapa yang berani membenahi ini gitu ya. Apakah dari kepolisian, Polri gitu ya, atau dari Kementerian Perhubungan, atau dari DKI Jakarta, dan ini hampir terjadi semua daerah gitu. Jadi tidak hanya di Jakarta gitu ya. Jadi makanya saya sebut gurita perparkiran di Jakarta ini ya bisa menjadi cerminan bahwa ya di Jakarta saya seperti ini, bagaimana dengan di kota-kota lain yang memang tidak terlalu strict regulasinya ataupun penegakan hukumnya. Itu Binda. Kita berharap ada keseriusan dalam penanganan hal ini tentunya ya Bang Alfred ya. Betul. Baik. Bang Alfred, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Binda. Salam sehat selalu ya Bang. Selamat sore semuanya teman-teman RRI. Yuk, selamat sore. Demikian pendengar Ketua Koalisi Pejalan Kaki dan Hikatama Jabodetabek, Abang Alfred Sitorus. Kami masih akan menghadirkan juga dengan narasumber lainnya. Anda juga boleh bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0812 1234 912.